Kita lanjutkan tutorial Android Java-nya. Kali ini kita akan bahas materi event handling. Ada yang namanya on-click dan on-touch. Event handling itu sendiri adalah mekanisme untuk menangani interaksi pengguna dengan antarmuka aplikasi. Di Android, telah tersedia berbagai event handling seperti on-click, on-touch, on-long click, dan lainnya. Namun pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai on-click. On-click itu menangani untuk elemen UI. Untuk klik elemen UI seperti tombol. Metode ini sering digunakan untuk tombol, gambar, dan lainnya. Nah, di sini ada contoh kode inisialisasi variabel dengan ID attribute XML. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel dengan nama username, bersitu data edit tag, lalu kita casting dia tiba ID results titik id dot username. Di sini kita casting ke tipe data edit tag. Lalu ada variabel password dengan tipe data edit tag juga. Terus ada edit tag tiba id resource dot id dot password. Nah, di sini ada variabel button login dengan tipe data button. Di sini ada casting ke button tiba id resource dot id dot button login. Kenapa kita harus melakukan casting? Karena ID ini mengembalikan sebuah view yang berisikan ada edit text, ada text view, ada button, dan lain-lainnya. Nah, untuk biar dia tahu username itu, nanti dia akan mengembalikan ke edit text lagi tipe datanya. Jadi bukan mengembalikan ke view, biar dia terpersonalisasi atau ada secara terspesifik. Casting tuh apa sih? Casting tuh sederhananya seperti ini. Ya. Di kode PHP, jika kita mempunyai variabel A dengan tipe data integer seperti ini, lalu kita casting variabel A ini menjadi string, lalu kita keluarkan output variabel A, nanti hasilnya itu dia bukanlah lagi integer, melainkan hasilnya itu sebuah string seperti ini. Kan seharusnya kalau kita memanggil si A ini memprint out, dia harusnya keluarnya integer angka 5. Nah, sedangkan di sini kita casting ke tipe data string, jadinya berubah menjadi sebuah tipe data string outputnya. Jadi secara sederhana casting itu merubah tipe data ya dari tadinya ID integer lalu berubah ke string. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kode on-click. Di kode on-click ini kita mengaktifkan fungsi on-click dengan cara kita panggil si variabel button login, lalu kita gunakan set on-click click listener new view on-click listener. Sini kita override atau menulis cara mendimpah si on-clicknya, public void on-click view. Lalu kita isikan logika menggunakan if else. Di sini ada if variabel username yang dipanggil. Username ini kita dapatkan dari yang telah kita buat ini, username. Lalu kita panggil username. Ketika username mendapatkan teks, mendapat input teks ini jadi string sama dengan admin equals admin, dan password variabel password bila mendapatkan teks bertipe data string sama dengan admin juga, maka button login ini kita ubah background colornya menjadi color blue. Namun jika button login yang tidak mendapatkan input admin ataupun password juga tidak mendapatkan input admin, button background color ini kita set menjadi warna merah. Oke. Jadi jika misalkan username admin namun passwordnya admin 134, tidak akan menjadi warna biru namun melainkan jadi warna merah. Karena di sini kita memakai kondisi dan itu berarti dia dua-duanya harus benar. Jika salah satunya aja yang benar, maka itu tidak bisa terjadi button warna merah dan button warna biru, melainkan akan terjadi button warna merah. Oke, kita langsung praktik saja. Kita buka Android Studio-nya.
Dilanjutkan video kemarin kita telah membuat sebuah layouting seperti ini. Sekarang kita isi menggunakan logikanya di file main_activity.java. Di sini kita bisa temukan pada folder Java, lalu example, project awal, nama mahasiswa pada kelas. Nah, di sini dia file main_activity.java. Oke, dari baris pertama dia itu menginisiasikan package. Ini menandakan bahwa folder file main_activity.java tersimpan dalam folder .example.project awal nama mahasiswa kode kelas seperti ini. Kita fokus ke ini ya, blok kode public class main activity extend app compact activity. Extend ini berarti dia itu kelas main activity mewarisi sebuah kelas yang bernama app compact activity. Di sini kita bisa lihat isi folder app compact activity itu apa. Nah, sini ada banyak baris kode. Ini telah otomatis dibuat oleh si Java-nya di Atlas Rio. Jadi kita hanya fokus ke sini aja. Untuk menampilkan file tadi, cara yang gampang, kita tekan tombol kontrol, lalu kita arahkan ke tulisan ini, app compact activity. Nanti kalian bisa melihat isi kodenya apa saja sih. Oke, lanjut kita ke kelas protect void on create. Di sini kita di set content view kita kasih enter, lalu kita tuliskan sebuah inisialisasinya fungsi variabel yang tadi di PowerPoint seperti ini. Nah, di sini saya menuliskan sebuah komentar yang ditandai dengan garis miring 2. Lanjut kita kasih kode, kita buat sebuah variabel username dengan tipe data edit text. Lalu kita panggil variabel username kita buat. Lalu kita casting jadi edit text. Lalu kita pin view bar ID, kita tulis resource r dot id username. Oke, bawahnya pun juga sama, kita tulis edit text, kita buat variable password, kita testing jadi di text kemana, kita pin view by ID resource ID password. Lalu di sini kita buat sebuah variabel button login dengan tipe data button. Oke, nama variabel kita kasih button login. Ini kita casting kembali ke button fin view by ID resource ID button login. Oke, kalau sudah, nah di sini jangan lupa ketika menuliskan sebuah tadi seperti ini button, dia otomatis akan import Android widget dan button. Jadi misalkan kalau kalian kan ini ada suggestion ya, dan login. Nah, di situ ini kan ada suggestionnya. Nanti kalau kalian memencet ini enter, otomatis dia akan menambahkan sebuah baris kode import baru. Begitu pula dengan edit text, dia otomatis menambahkan baris code import edit text. Jika kalian tidak ada seperti ini, maka kalian harus menulis manual. Oke.
File yang ini kita pindahin dulu ke samping biar kita tahu perbedaannya. Ini kita membuat sebuah variabel username, kita cari berdasarkan ID si username. Jadi input teks variabel username ini kita berdasarkan dengan text view, lalu kita cari, nah ini dia edit text ID username, kita masukkan ke sini. Begitu pula dengan password. Nah, di sini kita buat sebuah variabel password, kita cari ID si password ini. Jika kita tulis password, kalian harus samakan ya. Jika kalian di sini tulis username, maka di sini juga harus samakan username. Jika ada salah satu kata atau huruf yang beda, mungkin nanti akan menghasilkan sebuah error. Begitu pula dengan button login, harus kalian samakan ID-nya. Nah, kalau tidak kita buat on-click-nya, fungsi on-click, nonaktifkan fungsi on-click. Di sini kita panggil variabel button loginnya karena di sini yang kita akan kasih kondisi atau lokasi logika biar ketika dipencet jika tidak ada isinya maka button itu berubah menjadi warna merah ataupun biru. Maka di sini kita panggil variabel button login yang ini, lalu kita isi titik, kita gunakan set on click listener seperti ini, lalu kalian enter saja. Oke, kalau sudah ini kita kasih tulis new, oke, lalu review view on click listener. Nih yang ini kalian enter aja. Kalau sudah dia nanti akan membuat sebuah blok otomatis yang berisikan override, terus ada public point plus public dengan bahasa on click. Oke, kalau sudah kita kasih kondisi if else. If jika variabel username mendapatkan input text set dengan tipe data string sama dengan equals to, artinya sama dengan admin. Di sini kita kasih input string admin, lalu kita kasih dan lalu kita tulis, kita panggil variabel password. Di sini kita panggil variabel passwordnya. Jika variabel passwordnya mendapatkan input text dengan tipe data string dengan sama dengan equal admin, ini bisa kita kasih kurung kurawal, kita kasih panggil variabel button loginnya, kita set background colors, kita kasih warnanya blue, misalkan color blue. Nah, lalu kita kasih fields-nya button login, kita panggil variabel button loginnya, kita set background color, kita kasih warna colornya misalkan red ya, sesuai dengan TPK tadi. Nah, kalau sudah seperti ini waktunya kita testing. Ini bisa kita tutup terlebih dahulu. Jika kalian sudah memiliki virtual device, nah seperti ini medium font, kalian bisa langsung klik startnya aja untuk bagi atau running aplikasinya. Namun jika kalian
belum mempunyai virtual device, kalian bisa menambahkan set virtual device. Nah, di sini kalian bisa memilih font. Misalkan kalian mau memilih yang small font ataupun medium font, kalian tinggal klik next. Lalu kalian memilih sistemnya, lanjut, kalian klik finish. Nanti secara otomatis dia akan menambah sebuah virtual device baru. Oke, namun di sini saya akan menggunakan sebuah device HP saya yang saya gunakan itu UVC menggunakan USB. Jadi otomatis ketika saya memasukkan USB saya mengkonekkan dengan HP, di sini HP saya kedetek sebagai HP Xiaomi dengan versi Android 13. Lanjut klik running device, tambahkan HP-nya. Jika sudah seperti ini, kalau kalian ingin menampilkan, kalian bisa memilih seperti tadi yang medium font. Kalian menggunakan virtual device saja. Nanti kalian klik running, dia otomatis akan memproses Gradle Bird running. Tunggu beberapa menit. Oke, dia akan memulai proses launchingnya. Nah, jika saya menggunakan HP, nanti akan ada notifikasi untuk menginstal sebuah aplikasinya. Saya klik install. Nah, install sukses. Dia akan muncul sebuah tampilan yang tadi kita telah buat. Misalkan kalau saya nggak mengisi update, kan memencet button login, dia akan berwarna merah. Namun ketika saya menuliskan admin 1, admin, lalu passwordnya admin, dia akan menjadi warna biru seharusnya. Nah, benar. Kalau ini ya salah satunya salah, dia akan berwarna merah. Oke. Jika sudah di testing tidak ada yang error, selanjutnya kita bisa membuild dia atau kita ekspor dia menjadi aplikasi Android supaya kita bisa download di HP kita. Caranya dengan klik yang ini, main menu, lalu kalian pilih build, lalu kalian klik generate app bundles or APK, klik generate app. Cara ini untuk kalian yang menggunakan virtual device. Jika kalian menggunakan USB atau perangkat fisik asli, kalian tidak perlu melakukan ini karena udah terinstall secara tadi otomatis. Jika kalian mau virtual device, berarti harus mengikuti cara yang membuat tadi. Nah, buat telah sukses, kita klik loket. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah file yang kalian bisa install di HP kalian masing-masing. Kalian klik ini aja nanti di HP kalian, lalu nanti akan muncul sebuah aplikasi seperti ini. Oke, sekian segitu aja video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.